Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhira li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa adaya ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala alaihi salatu wassalam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma ba'd. Masyarakat muslimin sidang jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan ini kita bisa bermuajahah, bisa hadir di rumah Allah Miftahul Iman ini dalam rangka kita melengkapi ibadah-ibadah harian. Tadi sudah kita laksanakan sholat isya dan insyaallah kita akan melaksanakan sholat tarawih dan mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah dari pagi sampai malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur, berbahagia. Ternyata masih ada masjid-masjid yang masih banyak jamaah. Termasuk Masjid Miftahul Iman ini. Adik-adik, Masya Allah ya. Tadi waktu sholat terdengar banyak. Ini masih banyak kan gitu. Biarkan saja. Kemudian bapak-bapaknya, ibu-ibunya, Masya Allah. Sementara banyak kaum muslimin, jangankan 10 terakhir, 10 pertama saja sudah pada lempar handuk, sudah bilang asal urat lah, encok lah, dan macam-macam. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. Amin. Namanya pemenang kan berarti bertanding terus. Kalau sudah gak bertanding, sudah gak ke masjid, kira-kira pemenang bukan? Bukan kan? Sudah berguguran. Nah, makanya kita harus menjadi pemenang sampai akhir bulan suci Ramadan nanti, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 akhir Ramadan ini tentunya kita sudah banyak membuat planning, rencana-rencana ibadah. Saya tidak membahas rencana belanja, bukan jurusan saya. Tapi kita merencanakan ibadah-ibadah, baik siang maupun malam. Tadi Pak Nasrul sudah menyebutkan tentang zakat fitrah, kemudian infak untuk yatim dan sebagainya. Yang tidak kalah penting, di 10 akhir Ramadan ini kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencari malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Karena lail itu malam. Kalau malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Qadar. Enak juga didengar. Nanti ada yang kritik lagi ya. Mendapatkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tentang Lailatul Qadar ini. Yang insyaallah kita sudah hafal. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Yang mana Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya, apakah kalian mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Kemudian Allah menjawab, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ditahunkan sekitar 83 tahun 4 bulan. Di sini ada mbah-mbah yang sudah 83 tahun, mungkin ada, atau nenek-nenek yang sudah 83 tahun. Ya, begitulah keadaannya kalau 83 tahun. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Yang mana kalau kita melakukan ibadah dan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka itu lebih baik ibadah kita. Bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Nah,
Sekarang saya tanya, kalau kita punya ayam jago, ada orang yang mau beli 100 ribu, ayam jago 100 ribu. Orang kedua mau membelinya 100 juta. Kira-kira kita mau menjual yang 100 ribu apa 100 juta, Bapak Ibu? 100 juta. Ya, pasti. Kecuali memang sudah sakit. Ini perlu Pak Andi nanti memeriksa. Ada masalah Jiwa. 100 juta ini pasti kita akan memilih yang lebih besar. Nah, di malam-malam inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghargai kalau kita malam itu pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat dan seterusnya, maka akan dikalikan dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di 10 akhir Ramadan saja. Di awal-awal nggak ada kemana. Di pertengahan juga belum. Hanya di 10 akhir inilah. Syawal bagaimana? Sudah lewat. Kalau nanti ada yang mau cari di bulan Syawal, ngapain Pak di masjid? Nah, itu Lailatul Qadar. Telat. Salah alamat bukan di sini. Tahun depan kalau kita mulai. Hanya 10 akhir ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau butuh ibadah yang menyamai tadi 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal beliau sudah diberikan label masuk surga yang paling tertinggi. Tuh. Dan para sahabat, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asra al-Mubasysyirina bil Jannah, di antara yang terkenal adalah Khulafaur Rasyidin yang 4. Yang biasa kita sebutkan ya dalam tarawih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jami'an. Mereka betul-betul getol bergiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal dia sudah dijamin masuk surga. Tidak ada kisahnya. Misalnya sahabat Abu Bakar, Pak Abu Bakar, ayo kita ke masjid. Ngapain? Saya sudah dijamin masuk surga. Tidak ada. Beliau sudah dijamin masuk surga, tetapi mencontohkan kepada kita bagaimana semangatnya menghidupkan malamnya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu, ada yang sudah dijamin masuk surga? Kalau jawab sudah, nah, hati-hati diperiksa. Kita belum, ya, maka kita mencari. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah yang takiful asra al-awakhir min Ramadan. Bahwasanya setiap tahun Rasulullah itu iktikaf, tinggal di masjid selama 10 hari di bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Padahal kurang sibuknya apa Rasulullah? Istrinya Rasulullah itu 9 atau 11? 11. Bapak atau kita ini Pak, berapa istrinya? Satu. Mungkin kurang Pak. Udah cukup. Iya. Rasulullah itu presidennya seluruh umat Islam. Ini gak ada yang presiden. Maka kalau kita sehat, kalau kita masih punya waktu, punya uang, jangan sampai meninggalkan salat sunnah, yaitu iktikaf. Iktikaf itu adalah tinggal di masjid selama 10 hari di akhir Ramadan, siang maupun malam. Itu nilai yang tertinggi. Kalau tidak bisa, minimal malam. Seperti saya ngalong. Tadi saya tanya, spill dari ini bisa ada iktikaf nggak? Ada, malam aja. Ini spill aja. Habis lah. Daripada tidak sama sekali. Siang tidak, malam juga tidak. Saya iktikafnya di rumah. Itu bukan iktikaf, istrikaf. Disekap. Istrikaf. Apakah harus iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak. Karena iktikaf kalau cuma pindah tidur, ya malaikat nggak mencatat dia beribadah 1000 bulan. Ya tidur 1000 bulan. Karena Rasul mengatakan man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri sholat di malam Lailatul Qadar
itu adalah lebih baik dan akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Sama dengan puasa, Rasul menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban barang siapa yang berpuasa siang nih, ya tadi kita, insya Allah karena iman dan mengharap pahala Allah dari Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Dan kita lengkapi malam-malamnya di 10 akhir Ramadan ini dengan iktikaf yang mana juga akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak tahu kapan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Apakah 3 kali Ramadan, 4 Ramadan dan sebagainya. Maka jika kita menganggap inilah momen terakhir kita Ramadan, kita bisa menikmati Ramadan, maka tentunya kita akan betul-betul bermujahadah bersungguh-sungguh. Kita tinggalkan rumah kita nanti, ya. Toh nggak sampai lama juga, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar dibandingkan ketika kita ya tidak apa-apain, padahal waktu itulah malam terjadilah Lailatul Qadar. Bagi ibu-ibu bagaimana? Kalau bisa di masjid dan kondusif, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, di rumah pun bisa sholat, bisa berzikir, bisa berdoa dan sebagainya, yang juga bisa dicatat sebagai khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, memang tahun ini dan beberapa tahun belakangan perkara malam ganjil dan malam genap kan berbeda. Ada yang menganggap malam ini malam genap, apa malam ganjil? Genap 24. Tapi ada juga yang saudara kita mengatakan 25. Malam ganjil 25, udah jangan lagi. Kalau nggak jadi itikaf, berarti kita sempurnakan semuanya. Jangan kita tebak-tebak. Kita nebak kayaknya malam ganjil ini deh, ternyata bukan. Sudah kita katakan saja sebagai Rasulullah, tiap malam kita ibadah di masjid, insya Allah juga akan ketemu dengan Lailatul Qadar itu. Dibanding kita tebak-tebakan, ya. Nah, dan itu dari dicontohkan. Dan ada kebiasaan, ya, yang menurut saya itu kurang baik. Di mana-mana, nanti di YouTube, di Facebook, di WA, ayo ini malam 27 ini. Ayo kita penuhi masjid-masjid. Malam 28 sepi. 29 sudah ada yang lain. Kenapa? Sudah dapat Lailatul Qadar. Siapa yang jamin? Ya, itu rahasia. Tidak ada yang tahu. Siapa tahu kemarin satu belum kan? Allah Subhanahu wa taala tahu. Tugas kita adalah mencari taharrau kata Rasulullah. Carilah Lailatul Qadar itu agar kita mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bisa manfaatkan waktu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Disitulah kita berdoa kepada Allah, bisa dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, anak soleh dan solehah, ya, kaya raya, bisa bersedekah dan sebagainya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Tanazzalul malaikatu warruh, yang mana malaikat akan turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Allah sebutkan ruh itu malaikat Jibril karena untuk pengagungan atau memberikan penghormatan kepada malaikat Jibril, dan mereka juga akan mendoakan kita yang beribadah di malam atau Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan sampai akhir Ramadan kita dan bisa berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.